Kak Mariana. Jumpa juga dengan Kak Micu dan juga Kak Hana. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Nah, ada sukacita adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi Adalah Sukacita di Hatiku. Yuk kita mau nyanyi bareng di rumah ya. Namanya keras. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, sekarang kita mau lipat tangan kita mau berdoa ya adik-adik di rumah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan masih. Tuhan masih melindungi, menyertai kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami, dan boleh membangunkan kami, di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini ada yang ulang tahun loh. Siapa? Hayo. Hah, Kak Hana. Oh, Kak Hana ulang tahun. Ada baru sadar malah kalau ini ulang tahun. Selamat ya Kak Selamat ulang tahun ya Kak Hana ya. Terima kasih kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya, makasih. Minggu lalu juga ada yang ulang tahun juga. Siapa ya? Banyak mesti ya Kak. Banyak, Sejak banyak. kita ibadah online, banyak mesti yang ada ulang. yang ulang tahun ya. Nah, jadi juga selamat ulang tahun buat adik-adik. Juga Kak Micu ya yang ulang tahun. Aduh, terima kasih buat adik-adik juga ya yang berulang tahun di bulan ini. Kakak juga ucapkan selamat Nah, Tuhan ulang Yesus- tahun. Tuhan Yesus Yesus memberkati kalian semua. Nah, buat Kak Hana, buat Kak Micu juga ya. Oh ya, terima kasih. Kak Mariana, tahukah Kak Mariana bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kubur. Dia hidup untuk kita semua. Dia menjadi satu-satunya sobat kita semua ya. Juga adik-adik dan kakak-kakak kita nyanyikan lagu hidup, hidup, hidup selamanya 2 kali. Lalu disambung dengan hanya satu sobatku yang setia. Sama-sama ya yang di rumah ikut menyanyi. Ya Kak Hana. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus
kepala, kita berdoa. Teruskan ya adik-adik yang di rumah. Bapak yang baik, Bapak yang baik, terima kasih terima kasih. kami sudah memuji nama Tuhan. Memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami tolong kami untuk mendengar, untuk belajar, untuk bertumbuh melalui firman Tuhan. Berkati kami semua. Berkati kami Dalam semua. nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, mempersiapkan hati kita ya. Kita nyanyikan lagu TAAT ya. Yuk. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu taat kepada Tuhan, itu yang Tuhan minta. Kak Mariana, Kak Hana, Apa Kak Wijo? aku punya rencana. Kalau nanti pandemi corona ini sudah selesai, aku punya rencana pengen pergi ke pantai. Wah, pantai. Nih, aku sudah pakai topi, sudah pakai kacamata. Kak Mariana, kamu pakai apa nanti? Aku pakai kain ini buat ke pantai. Kalau Kak Hana, bawa apa? Bawa kacamata. Ya. Pakai ya, biar nggak silau kena sinar matahari. Sama ini Kak Wijo. Nah, bagus kan? Iya. Topi supaya kepalaku ini nggak kepanasan. Cakep kan? Sama bawa kain pantai juga. Sama. Adik-adik di rumah pasti juga punya rencana ya kalau pandemi corona ini sudah selesai, juga pengen pergi kan? Kita mau pergi ke pantai. Mau ke pantai mana Kak Wijo? Sudah ada rencana belum? Sudah. Kita nanti pergi ke pantai Karangtritis ya. Wah, pasti seru tuh Kak Wijo. Pasti. Loh. Anita. Kak Hana, Kak Mariana, Kak Wijo. Tadi saya lihat lagi ngomongin apa toh? Wah, kita punya rencana mau ke pantai. Kamu ikut ya, sudah pakai topi. Lo ke pantai. Pantai. Iya. Tapi kan kita nggak boleh kemana-mana ini. Stay at home. Loh, habis corona kita ke pantainya. Oh, habis corona. Kita kan tadi hanya rencana kalau wabah pandemi corona ini sudah selesai, sudah berakhir. Oh, Kita mau gitu. ke pantai. Oh gitu toh. Iya Kak Anita. Tapi memang menarik sih ya Kak ya, di pantai kita bisa bermain air. Seneng ya. Lalu bermain pasir. Lalu apa lagi ya? Kita foto-foto Kak Anita. Iya betul. Adik-adik tahu apa yang ada di pantai? Apa lagi Kak Wijo? Ada keong. Siapa di sini adik-adik yang suka cari keong? Aku suka. Terus ada apa lagi Kak Mariana? Ada apa ya? Oh, banyak banget Kak Anita. Iya ya, Sesuatu banyak. ada pohon kelapa yang tinggi ya. Kakak-kakak tahu nggak di Alkitab ini ada cerita menarik loh mengenai pantai. Peristiwa apa? Aku pengen tahu. Coba diceritakan Kak Anita. Beneran mau tahu? Iya dong Kak Anita. Apa tuh Kak Anita? Penasaran nih. Oke lah kalau begitu ceritanya begini kakak-kakak.
kakak, adik-adik yang di rumah, ayo kita dengarkan ceritanya ya. Nah, adik-adik tahu di mana peristiwa yang menarik itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di tepi Danau Tiberias. Pada waktu itu berkumpullah 7 orang murid Tuhan Yesus. Siapa saja itu adik-adik? Nah, ada Simon Petrus, ada Thomas Didimus, lalu ada Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan juga 2 orang murid Tuhan Yesus yang lainnya. Waktu itu Pak Simon Petrus berkata, "Aku mau pergi menangkap ikan." Lalu murid-murid yang lain berkata, "Kami mau ikut juga dengan engkau." Nah, lalu mereka bersama-sama naik ke perahu. Mereka menuju ke tengah danau. Nah, adik-adik, mereka mulai menebarkan jalannya. 1, 2, 3, biur. Ditarik. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Kita coba lagi. Itu kata mereka. 1, 2, 3. Biur. Ayo kita tarik. Ditarik lagi. Tapi tidak ada satu ikan pun yang dapat ditangkap adik-adik. Hari sudah malam. Mereka sudah menebarkan jalannya, tapi mereka tidak mendapatkan ikan satupun. Hari menjelang siang, di seberang pantai ada seseorang yang berkata, "Hai anak-anak, adakah kalian mempunyai lauk pauk?" Murid-murid mendengar hal itu, lalu mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu orang itu berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu." Lalu pium, mereka melakukannya adik-adik ya. Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3. Diangkat jalannya. Lalu wah, banyak sekali adik-adik ikan yang ditangkap. Mereka menarik jalannya sampai jala itu tidak kuat, tapi jala itu tidak robek adik-adik. Nah, lalu salah satu murid yang dikasihi Yesus berkata, "Itu Tuhan." Mendengar hal itu, Simon Petrus langsung memakai pakaiannya, langsung terjun ke danau. Pak Simon berlari menemui Tuhan Yesus. Nah, tidak jauh dari tepi pantai adik-adik, murid-murid yang lain datang. Dan ketika sampai di daratan, mereka melihat ada api arang. Tuhan Yesus berkata, "Ambillah ikan yang kau tangkap tadi." Pak Simon lalu mengambil ikannya. Diambil, kemudian dihitung adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada 153 ekor ikan adik-adik. Banyak ya. Coba kalau adik-adik makan 153 ekor. Wah, habis kapan ya adik-adik ya? Banyak sekali ikan yang didapatkan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus membuatkan sarapan untuk murid-muridnya, untuk Pak Petrus, untuk Pak Thomas, untuk Pak Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lainnya. Tuhan Yesus memberikan ikan kepada murid-muridnya dan juga memberikan roti kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik, peristiwa penampakan Tuhan Yesus ini adalah yang ketiga kalinya bagi sekelompok murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus juga menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus benar-benar bangkit untuk murid-muridnya, juga untuk kita semua. Tuhan Yesus hadir untuk para murid dan juga hadir untuk kita semua adik-adik.
Tuhan Yesus juga mencukupi kebutuhan para murid. Tuhan Yesus juga mencukupi kebutuhan kita semua adik-adik. Jadi adik-adik jangan khawatir ya, karena Tuhan Yesus selalu mencukupkan dan memelihara kita semua. Adik-adik juga harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Adik-adik, untuk mengingatkan kita semua cerita hari ini, kita akan membuat aktivitas. Apa itu? Nah, bahan-bahannya bisa pakai apa aja yang di rumah adik-adik. Kardus bekas, karton bekas, atau kertas boleh juga. Untuk alat pancingnya bisa pakai sumpit atau pakai sedotan. Dan talinya bisa tali atau pita. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik bisa foto lalu kirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang memelihara adik-adik semua, Tuhan Yesus juga memelihara burung pipit yang ada di udara. Kita mau pujikan 2 kali, kita akan pujikan bersama-sama ya. Terlebih aku, anak-anaknya,
pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah hari ini. Kami mau tetap percaya Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati.